Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya zal jalali wal ikram wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadadil ashabi rasulillahi ajma'in bi sirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، منك محمد ببركة اسمه بالسماء أحمد وفي الأرض محمد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب وينصب عبدا عابدين وظهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat kamilah, dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didudukkan kita semua dalam majlis ilmu tidak lain tujuan kita semata-mata ingin meninggikan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang penuh dengan perjuangan, dengan rintangan, dengan cacian, dengan makian, dibawa dengan lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita, anak zuriat kita menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk turut serta menggiring dan membela agama yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar sampai kapanpun Islam tetap jaya, dan kita termasuk salah seorang daripada yang memperjuangkan daripada para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, zuriat Rasulullah, dan semua orang-orang yang menolong di agama Allah yang ikhlas ala kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Syahdan sayugianya jangan engkau masgul, sibuk pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat, atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dalam dunia yang menolong atas akhiratmu. Jadi sepantas dan sewajarnya Jarsidin, jangan kita sibuk pada tiap-tiap hari, artinya siang dan malam, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirah dan memberi manfaat bagi kehidupan di dunia yang menolong atas kehidupan akhirah. Jadi jangan sampai lupa nasihat daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab ini sewujudnya bagi kita yang menuju akhirat, jalan pulang, jalan bulik untuk menuju akhirat yang membahagiakan. Sewujudnya belajar kitab ini adalah sangat amat membahagiakan, amat sangat perlu. Kada sedikit orang yang diangkat menjadi wali belajar kitab ini kemudian mengamalkan, karena ini cukup sudah.
Tapi bagi orang yang cuma tujuan dunia, maka mungkin ada terasa pahit. Kenapa? Karena ajakan Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ulama yang sangat maras kasihan dengan umat Rasulullah. Sangat prihatin. Beliau menasihati dengan lemah lembut kasih sayang. Kenapa? Karena beliau adalah sangat mencintai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita yang dicintai ulama, kita yang dicintai orang soleh, kita yang dicintai wali-wali Allah Ta'ala sebagai umat yang dimuliakan Allah, bisa menghargai mereka. Setidak-tidaknya kita pakai nasihat mereka yang mereka ambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari itu jangan kita sekadar menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang tidak memberi manfaat kepada akhirat kita. Kemudian jadi sidin lagi tadi, ini sudah sebujurnya lah. Yang memberi manfaat bagimu di dalam kehidupan dunia cuma dasar menolong untuk kehidupan akhirat. Jadi ringkasnya kita perlu berusaha, kita perlu cari duit karena kita makan itu perlu duit. Artinya kesan menukarnya tuh. Kenapa jadi makan? Untuk menguatkan khususnya batang tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya baju bisa hancur, yalah, rumah bisa miris, nah perlu adanya. Jadi kepentingan-kepentingan kehidupan dunia yang membawa dan menolong untuk menolong kepentingan di negeri akhirat. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi sendirimu. Dan jikalau engkau bersunyi sendirimu, niscaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau guring atau tidur. Maka yaitulah terlebih baik daripada duduk berkhabar yang tiada memberi manfaat pada agamamu atau memikirkan akan yang demikian itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agama. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir nasihat sidin. Ya Allah, daripada nang 4 3 wisuda, kemudian daripada nang 3 dibagi sidin, non kawa seperti malaikat memberi manfaat. Ya Allah, menolong orang lain, jangan. Kemudian yang kedua yaitu di dalam agama itu hak hamba Allah ada juga seperti binatang ternak. Artinya kadang memberi manfaat dan kadang memberi mudarat. Yang ketiga yaitu seperti binatang kala, ular dan binatang buas yang berbisa, yaitu memberi manfaat kadang memberi mudarat. Iya. Jadi setidak-tidaknya kita ini paling kadang memberi mudarat barang kadang lawan orang, menyakiti barang kada, munya kada kawa membahagiakan. Nah, jadi arti orang tuh nang paling parah pikirakan dulu. Mudah-mudahan berkat duduk di majelis ilmu, mun apabila kada kawa membahagiakan kada menyakiti, munya kada kawa mengimungi setidaknya tidak menjatuhkan air mata orang lain. Terkhusus adalah air mata ayah dan ibu tercinta kita. Apabila kita kadang mampu membahagiakan mereka, setidaknya kita mengurangi menyakiti hati mereka. Jikalau kita tidak mampu mereka di akhir-akhir umurnya, di akhir-akhir hayatnya, tidak mampu membuat senyum indah terpancar dari bibir-bibir mereka yang sudah keriput, setidaknya tidak menjatuhkan air mata mereka. Karena akhlak dan budi pekerti kita bertentangan dengan akhlakul karimah yang dicontohkan dan dicontohkan dan diberikan teladan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling parah lawan kita dulu. Nggih. Mudah-mudahan munya kada kawa tenang pertama seperti malaikat pang munya kawa
munya kawa. Nggih, tapi munya kada kawa setidaknya kita sudah kada tapi kau berbuat baik juga, tapi kada menyakiti. Tapi munang ketiga ini memberi manfaat kada, memberi mudarat iya. Nah ini. Ya, mudah-mudahan ya Tuhan menolonginya kita ni la haula wala quwwata illa billah. La haula kada daya dan upaya melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah, wala quwwata dan tidak ada kekuatan sedikit jua pun untuk menjauh daripada maksiat. Maka oleh karena itu tanpa illa billahil aliyyil azim. Cuma kita nang diberi akal berpikir, merenung, kemudian gunakan otak nang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga nang menyudahi hidup ini. Kita juga yang menyudahi kehidupan kita ini. Kemudian jasirin maka jikalau kada kuasa jo mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi sendirimu. Artinya bila berkumpul nih gak hendak tagawi dosa. Bilanya duduk berkumpul nih hendak menyambati orang kada kawa tadi pang ngalih benar. Dan apabila rancak berkumpul iga tertinggal sembahyang. Nah menurut kitab sini nih, maka jasidin kada apa-apa kita meninggalkan daripada bercampur manusia, kemudian bersunyi yaitu bersendiri. Apa gawian? Kawa bilanya sorongan tuh kawa menjaga, jaka ibarat sembahyang kawa terjaga. Kemudian jaka ibarat Al-Quran kawa terbaca. Bilanya berkumpul tuh ada sadar lagi. Nah berarti bilanya ada kekawanan yang mulai mengurangi berkumpul kada apa-apa. Kada apa-apa. Jangan disambatinya kada tertahu lagi. Jangan disambati ke lopang ya. Nyembah pindah cair, pindah kada keluar rumah lagi. Kada. Itu duit angin itu kada. Artinya sangka kita tetap baik aja. Ini kalau bang ada kemungkinan jadi pendapat daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menasihati kita pada ta'an. Jadi sangka kita kemungkinan inya apabila berkumpul kita inya kada kawa menjaga daripada bermaksiat kepada Allah taala dan inya kada kawa memperkuat agamanya, maka dengan bersendiri inya kawa menghidupkan agama. Nah, jadi bagaimana? Lalu sangka kita baik. Dan jikalau engkau bersunyi sendirimu, niscaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada beribadah. Kawainya Quran terbaca, zikir terbaca, salawat terbaca, burdah terbaca. Lawan kuitan kawainya ini dan itu sebagainya, maka kurang. Berusaha beribadah itu kayak apa aja pun nih hasilnya ropang banyak. Pemanya se-M sehari. Ada aja kalau nang 1 miliar sehari. Kada 1 triliun. Cuma menunjukkan keberkahan, hati berberkah itu kan rahmat Allah turun, ampunan Allah turun. Bilanya kada berberkah tuh kada dapat rahmat, kada dapat ampunan Tuhan, rugi kita. Jadi usaha tuh melihatnya walau gawian itu baik, walau gawian itu bagus dan duitnya lancar aja, tapi banyak tertinggal sembahyang bambe. Jangan dikarasi. Jangan dikarasi. Karena Tuhannya uyuh. Nah, nggih. Jadi munnya kawaja terjaga, kawaja karena sembahyang itu ada istirahat kalau lah. Nggih, awak nyaman juga istirahat. Nggih, munnya non stop kan. Kita juga menyudahinya. Jadi kayak apapun hasilnya, jujur, ulun ini pernah bertemu dan patuh dengan orang yang penghasilannya itu 1 M sehari. Jujur, 1 miliar. Alat beratnya itu kurang lebih 2000 buah. Tapi ketika Allah Ta'ala ingin menunjukkan dengan nama Al-Jabbar Al-Qaharnya, 6 bulan itu habis. Allah kada kau dilawan. Kada kau. Ketika Allah berkehendak, fa'alun lima yurid,
Maka jawabannya innallaha ala kulli syai'in qadir. Mampu dan kawasin. Al-Qahar itu maha memecahkan, maha mengalahkan. Mun Allah sudah menghendaki. Nah itu. Kita dapat uyuhnya aja, berkahnya kadeda, manfaatnya kadeda, kemudian rahmat jauh lawan kita, rahmat Tuhan, ampunan jauh. Oleh karena itu kita renungkan sama-sama. Maka judul kitab ini, amun kita hendak gasan bekal negeri akhirah, menjalani sisa-sisa umur kita ini, insya Allah akan menyenangkan dan menggembirakan hati kita. Kita ini sisa umur aja lagi juga. Kalau pangjopian ulun hanya 25 aja guru, usia 26,5 aja meninggal. Akhirnya juga Allah ngarannya. Nah akhirnya termasuk ulun pribadi juga. Ini. Karena dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kadang tertipunya manusia itunya merasa lawas lagi hidup, merasa panjang lagi umurnya, merasa panjang, angan-angannya banyak, cita-citanya ini dan itu. Itulah termasuk tipu daya yang luar biasa, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sehingga manusia itu asik dengan kegiatannya dan lupa ia kembali kepada Allah, lupa ia bertaubat, lupa ia beristighfar, lupa ia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal umurnya tinggal sedikit. Nang perasaan lawas tuh lagi itu, hati-hati. Itu diantara penyebab orang kada mau meminta ampun dan menyadari akan kesalahan yang digawinya. Jadi alasan terbesarnya menurut Imam Ghazali adalah merasa lawas lagi unda mati. Jadi dalam beribadah tuh kada akan merasakan kelezatan. Di dalam berzikir, baca tasbih, baca Quran dan baca selawat kepada Rasulullah kada akan lezat. Kenapa? Karena yang dihayalnya dunia, ia kada merasakan mungkin ini sujud terakhir, mungkin ini aku baca selawat terakhir, mungkin hari ini atau malam ini aku meninggalkan dunia ini. Dan jujur aku bersendirian di alam kuburku. Dan ada yang menemani kecuali ilmu dan amal. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Nah itu apabila kita terlambat benar bertaubat. Sehari itu pinangalih benar baca istighfar 100 kali. Pinangalih benar. Nasihati nafsu kita. Nafsu itu luar biasa. Kada gampang. Iblis kada tahan dapat nafsu. Iblis itu masuk, syaitan itu melewati celah nafsu kita. Coba biar hendak mentes masing-masing, cuma jangan mentes orang. Mentes diri pribadi kada boleh, mentes orang lain. Kita, apabila kita hendak bermaksiat, hendak mengambil duit kuitan kah? Hendak membunguli kuitan kah? Dan hendak membunguli orang lain kah? Kemudian hendak mengetahui apakah ini godaan hawa nafsu ataukah ini godaan daripada syaitan. Apabila kita bawa berzikir, bawa baca istighfar, bawa baca Quran, bilanya hilang, ampih niat tadi, baik, berarti khatar tadi daripada syaitan. Tapi bilanya nafsu 1000 tu berzikir, ia tetap hendak membunguli kuitan. Nah, itu nafsu. Kalau kita sadari, nampak kita sadari, kita dibungulinya, kita ditungganginya. Karena sia-sia. Kalau syaitannya buka, kita baca istighfar aja, baca sholawatnya buka. Tapi kalau nafsu, situlah nafsu itu harus istiqomah memukulnya. Dan nafsu itu harus dipuasakan. Daharunya. Puasa itu secara kada sekadar kita belapar, kada sekadar kita baus. Arti puasa itu merasakan dengan anugerah Allah rasa kada daya dan upaya dan kada memiliki sesuatu apapun. Kosong wujud-wujud. Kada sekadar kosong parut kita, namun merasakan kada ada punya apa-apa. Sudah kada punya apa-apa, maka disitulah nafsu kita insyaallah amarah menjadi lawamah dan insyaallah akan menjadi mutmainnah. Tapi zikir dikuati, istiqomah. Ya Allah, ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Nggih banyak
Ya ayyuhalladzina amanu zkuru. Ya kalau zikran katsira, katsira itu kan banyak-banyak. Kita ini diatur arti banyak-banyak menurut ulama tafsir adalah 360 kali. Jadi bila sehari kurang dari 360 berarti kita belum dipadahkan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seabdal zikir itu kalimatul la ilaha illallah, termasuk Allahu la. Namun zikir itu kalau dipandang secara luas termasuk baca Quran, baca salawat, istighfar disebut zikrullah. Namun secara ammah, secara umum setiap amal kebaikan disebut zikrullah. Setiap sesuatu amal yang mendapatkan pahala daripada Allah disebut zikrullah. Disebut zikrullah. Itu nang orang-orang soleh wali-wali Allah tuh non-stop pahalanya. Nah, setiap apapun nang dilihatnya, pasti ingat kepada Allah dan Rasulullah. Kadada dalam otak dan hatinya maulah kayak ini tuh bagusnya kecuali Allah. Dan ini jadi diulah Tuhan berkat nur kekasihnya Sayyiduna Muhammad SAW. Ini main Allah Muhammad tuh main. Kayak apa ya? Tadi ulun di warung salah baca tuh. Mata kapur juga. Warung itu bertulisan. Apa ini lah? Periksa. Ulun ini terbaca bila meninggal itu apa? Bila meninggal, lihat ulun tulisannya. Beliau bila meninggal periksa barang, langsung tuh di hati ulun. Artinya bila bulik ini sudah cukup juga kasanggu balung kah? Ini sekalinya pun orang tulisannya tuh bila meninggal ke tempat ini periksalah barang bawaan. Jadi mata kapur, cuma langsung tuh ya. Inggi. Julun bujur, orang warung ini menulis sekalinya diparaki. Bujur juga. Bilanya bulik diperiksa dulu, cukup juga. Sudah belum kah? Ini perlu benar dikoreksi kalau langsung nyambung gitu. Bila meninggal periksa bawaanmu. Ini apa nang di bawah? Allahumma kada berkat Rasulullah juga. Apa nang di bawah? Semua awak digawi amal dan ibadah ketaatan bi barakati sayyidina wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu pang tasalah nang bagus saja tuh. Sekalinya pun orang bila meninggalkan tempat ini, nya warung makan ya periksalah barang bawaanmu. Itu nang bujur. Ulun tadi membaca bila meninggal periksalah barang bawaanmu. Coba bagus saja. Ya Allah Ta'ala itu dasar hebat. Apapun yang dilihat apabila Allah itu hendak menunjuki kita ke jalan kebaikan mengingat Dia, maka Allah pun akan menampakkan kisah Allah yang Maha Ada. Nggih kata Bapak. Birjualah. Pinawani mati sango bujur gerang sudah. Iya. Kan orang wani bulik itu kan cukup benar sango sudahlah. Cukup tuh. Tapi mudah-mudahan lah kita nih menurut nasihat Imam Ghazali itu ingatakan dua kalimat ini. Imam Ghazali memberikan nasihat yang luar biasa. Ya Allah, kapanpun pian ma'ambili ulun, kapan saja dan di mana saja ulun siap, cuma dengan dua. Ulun minta kepada pian, satu, dosa ulun seumur hidup pian ampuni. Dua, pian menerima ulun. Pian menerima ulun yaitu dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Itu aja. Seandainya pian masih memanjangkan umur ulun, jaga pelihara ulun daripada bermaksiat kepada pian. Nyata qutbul ulum lah, qutbul ulum.
Yalah. Itu kalau di antara permintaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Nang menangis tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Khadijah berucap kepada putri tercintanya Fatimah al-Gharra'il Batul. Sayyidah Khadijah itu sangat sayang dengan Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Karena wajah Sayyidatuna Fatimah itu seluruh anak Rasulullah paling mirip wajahnya dengan Rasulullah adalah Sayyidatuna Fatimah al-Gharra'il Batul. Oh masalah. Oh. Ketujuh senang. Karena bila Sayyidatuna Khadijah itu Rasul berdakwah lambat pulih. Ketika Sirin memandang putri itu seakan-akan Sirin melihat wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, dan Sayyidatuna Fatimah al-Gharra ini termasuk anak yang sayang dan disayangi oleh Rasulullah, dan memang sangat amat luar biasa. Beliau setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah ini sanggup dua peranan sebagai anak dan sebagai istri atau sebagai pengganti ibu. Ini peranan yang luar biasa. Sanggup Sidin di segi anak adalah berbakti kepada orang tua, sanggup menggantikan kedudukan ibu tercintanya Sayyidatuna Khadijah di dalam melayani baginda Nabi Muhammad, Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah ini pernah minta dua dengan Rasulullah. Namun Sidin kata wani berucap, minta sampaikan dengan Sayyidatuna Fatimah al-Gharra'il Batul. Ujar Sidin, ya Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, pintakan kepada Allah agar dosa-dosaku diampuni seumur hidup. Dan aku meminta jikalau meninggal nanti, harap surban hijau ayahmu yang akan jadi kain kafanku. Setelah ini disampaikan oleh Fatimah al-Gharra'il Batul kepada Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Menangis Habibina Muhammad. Kenapa beliau menangis? Ya Fatimah, seluruh harta ibumu diperuntukkan untuk perjuangan agama. Hampir semua pakaian perang kaum muslimin dari harta ibumu. Semuanya ini dikorbankan, harta dikorbankan, pikiran, tenaga, semua diperuntukkan untuk baginda Rasulullah di dalam memperjuangkan agama. Itu agama Islam. Sekian banyak yang telah disumbangkan, yang telah dikorbankan oleh ibumu. Cuma dua ini ke permintaannya. Cuma dua itu aja. Kenapa Rasulullah menangis? Karena ada orang yang termasuk paling berjasa di masa itu, yang paling melindungi, menjaga, merawat, mengasihi, menyayangi, memperhatikan, bahkan mencurahkan seluruh harta kepada Rasulullah selain daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Permintaan meminta kepada Allah agar dosa Sidin diampuni Allah seumur hidup, dan minta kain kafan, yaitu daripada surban hijaunya Rasulullah. Menurut tarikh bujur jua, karena baju Ummul Mukminin itu sudah tambalnya banyak banget. Jadi menurut riwayat untuk dijadikan kapan itu sudah ada jua seandainya meninggal. Dua, berharap berkat kain yang tersentuh dengan jasad yang sangat mulia, berkat nang tafarak berhampir dan sering dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mendapatkan sebab wasilah perantara dapat ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sanad libasul hirqah. Libasul hirqah itu pakaiannya, pakaian guru ini kemudian diandak, ini contoh. Nah, diandak ini Allah. Nah, itu libasul hirqah, pakaian guru dipakaikan kepada murid. Itu termasuk salah satu sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Itu salah satu. Kenapa? Yaitu Rasulullah itu satu, hampir gak ada celahnya kita punya Nabi. Luar biasa sih.
Nah itu satu harapan. Jadi penting juga kita punya ada kenal orang soleh, para ulama, yang mereka mengamalkan dengan ilmunya, bila diberi atau dikasih oleh mereka satu pakaian simpani sayangi. Karena mudah-mudahan dengan berkat itu Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan dosa pula warga kita yang di rumah, dan kita mendapatkan curahan hujan rahmat sarumahan. Amin ya rabbal alamin. Babarakah wabarakah luar biasa. Alhamdulillah. Mun kita sekolah, aku semalam dia memberi guru itu 100 juta. Iya tuh doa aja ditulis tuh, hibak papan tulis tuh permintaan. Hanya 100 juta. Itu minta doakan don paguruan hibak papan tulis tuh pada pukul lagi. Saking panjangnya tuh. Sayyidatuna Khadijah cuma 2 minta. 1 minta doakan dosa sidin diampuni seumur hidup. Coba yang bayangkanlah kawan guring Rasulullah sudah jadi khaddam lawan Rasulullah, rumah dijulung, harta diunjuk, anak Rasulullah semuaan dirawat dengan baik sampai jujur. Bahkan dalam kitab karangan Habib Usman Batawi yang sangat tipis itu disebutkan bahwasanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra ketika menyusui Sayyidatuna Fatimah Qarra'il Batul itu tidak lagi keluar air susu, namun sudah keluar darah karena hampir 1 minggu nggak ada yang dimakan, cuma air yang masuk. Ini pengorbanan luar biasa. Kalau kita di saat lelah, di saat capek, di saat untuk menegakkan agama beribadah, kenanglah cerita-cerita orang dahulu, terkhusus daripada ceritanya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semangat kita itu tumbuh, hidup, berkobar lagi. Seapa pengorbanan kita, seapa perjuangan kita dibanding orang-orang yang telah begitu gigih memperjuangkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak zuriat kita nih akan memegang istafik kepemimpinan di masa akan datang. Berkat mereka yang meneruskan, mudahan pula warga, jiran, tetangga, muslimin, muslimat mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, dan mereka dididik dan diajari, dibawa, ditarbiyah sehingga sampai mereka ma'rifah kepada Rasulullah dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah yang putus, ma'rifah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Jadi nang menyekolahkan anak jangan putus asa, nang sekolah juga jangan putus asa. Kalau bang sekolah tuh sakit main, dasar sakit. Orang nuntut ilmu tuh wajib merasakan lapar, wajib merasakan haus, wajib merasakan nang cucurain air mata, lelah, uyuh dan sebagainya. Memang kayak itu. Emang kayak itu. Kalau penuntut ilmu kanyang terus parut, ya, pasti akan merasakan ada lapar, ada haus. Bagaimana sakitnya berpisah dengan orang tua, ya, jauh dari kasih sayang. Tapi jujur, itulah kata Abdullah ibn Mubarak, Anas ibn Mubarak, bahwasanya ketika para penyari, penuntut ilmu, pencari, penggali ilmu itu, mereka dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan ini dan itu. Namun kalau ilmu didapat, merekalah yang akan dicari oleh para penuntut berikutnya. Jadi mudah-mudahan kita nak punya anak atau nak jadi anak terus berjuang, karena berkat ilmu insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Biar aja manusia kepada mengangkat, Allah yang mengangkat. Ini Allah, biar orang sekampung hendak menghinakan, mun Tuhan mengangkat tetap baik mulia. Biar orang sekampung hendak memuliakan, mun Tuhan hendak menghantak tetap baik. Nah, kembali ke kita. Maka jikalau tiada kuasa engkau yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur.
guring di sini. Maka itu terlebih baik daripada duduk berkhabar yang tiada memberi manfaat akan agamamu atau memikirkan akan yang demikian itu. Kada, artinya memikirkan kemajuan agama ni kada. Bilanya duduk, ya bakai sanang kada memberi manfaat gasan agama. Kalau bang memikirkan kayak apa agama ni supaya maju, supaya orang nuntut ilmu ni nyaman. Ya Allah. Termasuk memikirkan tempat orang nuntut ilmu, baik sekolahan, baik majelis ta'lim, baik jenisnya madrasah atau apa aja jenisnya, mikirkan supaya duduknya nyaman, bangkunya, jalannya nyaman semuaan. Nah itu termasuk orang yang 4 golongan. Nya sudah kada alim belajar, nya kada belajar mendengar, mung kada nang keempat ngiban yaitu menolongi, membantu baik dengan duitnya, baik dengan tenaganya, semua dikelompokkan dalam 4 ini. Jangan sampai nang kelima wala takunil khamis fatahlika. Nang kelima itu bodoh. Arti bodoh di sini memusuhi pulang, nuntut ilmu kada, mendengar kada, menolong kada, memusuhi pulang. Nah jangan. Ujar Rasulullah binasa. Fatahlika itu celaka, binasa. Dan kita dan anak zuriat kita kada menjadi orang yang memusuhi kepada para ulama dan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kalau pindah musuhi wali Tuhan. Hati-hati, Tuhan menyatakan perang. Hati-hati. Dan siapapun yang jadi musuh Allah pasti kalah. Pasti kalah. Apa aja. Apalagi karena duit aja. Qarun kayak apa duitnya. Ya kalau Raja Namrud kayak apa. Jadi raja anak mengaku Tuhan pulang. Bos sugih luar biasa. Anak bola istana. Taulah sudah. Daripada intan mutiara lu'lu'un diulahnya, tapi sawat datang nikmati. Mandak sampai dihantak Tuhan istananya. Karena Tuhan kada ingin ditandingi dan Allah kada ingin ada yang menyamai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Napa dikalahkan? Nyamuk aja mati Raja Namrud. Nyamuk. Yalah. Firaun pang banyak lemas. Kalau pang dengan senjata tajam, ya kalau dengan tumbak, dengan meriam, adalah meriam balik. Kenapa? Karena mereka didindingi oleh para pengawal yang luar biasa menjaganya. Tapi dapatnya nyamuk masuk. Itu berarti Allah siapa yang hendak menjadi musuh Tuhan, maka Allah akan kalahkan dan Allah akan hinakan. Allah pasti akan hinakan dan Allah akan kalahkan. Ini sudah sejarah. Jadi mudah-mudahan. Makanya sekali-sekali kita bila malam-malam jam 1, jam 2 tuh keluar. Keluar jangan sampai antara kita dan langitnya Allah, antara diri kita dan langitnya Allah sambil kita berucap ya Rob, ya Rob, ya Allah. Ulun meminta ampun kepada pian. Ulun memohon keampunan kepada pian. Jikalau ada ulun hati ini ta'atirat atau tasambati wali pian nang ulun kada tahu ya Allah. Ampuni ulun. Syaratnya antara kita dan antara langit jangan sampai ada penghalang. Ya, kadang disitulah makam-makam wali Tuhan itu dimengerti. Ujar guru ulun, kenapa ini kada bakubah, kenapa ini bakubah, nang kada bakubah nih saat kita seperti itu. Antara kita dan antara langit gak ada penghalang. Di semuaan itu ada hikmah, semuaan itu ada ilmu, semuaan itu ada rahasia. Asal kita mau mempelajari. Namun kada belajar karena menyambati iya. Ini nang berbahaya. Orang ziarah itu menghilang di orang hidup. Dialog. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup. Berpindah alam zahir kepada alam tersembunyi. Itulah sebaik-baik perpindahan. Berpindah dari alam jasmani kepada alam roh. Alhamdulillah. Nah ini cocok nih, yang terakhir nih, punya kada kawaju sudah, ulun bahayanya bila nak berkumpulan, dia nak memandiri orang nih, artinya nang wajib-wajibnya aja batu kuring aja gawiannya nih. Nanti juga. Itu lebih baik sudah, karena berhindar inya kuring alasannya, karena bilanya bangunnya nih kada kawa, untuk menegakkan agama nih kada kawa.
Ini cocok. Yalah, cocok liur nang goreng jen cocok. Yalah, hendak mencoba boleh. Kewafang dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena kan Imam Ghazali yang aslinya guring itu sudah dangsanaknya mati. Artinya termasuk tuh kunci terakhir sudah. Yalah. Jangan dihapak orang guring pian. Mun urang tuh alim ja nuntut ilmu ja, nggih. Tapi goinya banyak guring. Kalau punya dilajari gurunya waktunya guring itu pian bahaya ini. Atau dia punya guring, ya berjumpa, ini lawan sahabat kah, lawan orang soleh kah, sampainya jumpa mimpi ru'yah, liqa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap enteng guring ini. Cuma guru aja, cuma hari-hari. Ulun gurunya bisi laki nang guringnya itu ulun buang tuh bang, buang guringnya, tinggal lakinya. Bang guringnya yang dibuang lakinya tinggal, sayang ya bang. Usia kada dapat lagi nang kayak itu, ya Allah. Alhamdulillah. Nggih, ada orang yang mungkin kada kawan. Artinya bila beban itu kada kau memberi manfaat, iga hendak mencela orang enggak, nggih. Makanya julunlah seandainya itulah ada perempuan, ada ibu-ibu, namanya tuh kawa tahan mulutnya itu daripada menahani kada nyak ngali punai kalau sudah mulut tuh sudah terbiasa tuh berat. Nah jadi itu perlu kita apa ngarannya? Kita support lah, kita dukung. Nah, kita dukung di saatnya berusaha supaya jangan kepander ini ngali punai ngali orang bujuran tuh. Pian tuh kebiasaan apa? Lakian ini nang pinangalih dibuang itu depan. Kayak pian tuh bampi berokok bawanya sudah nang kecanduan ngalih nah jadi sudah kebiasaan ngalih benar bila bepander kada anu nih iga anak tabulik nggih. Kawainya dukung, kasihi, hargai, inya telah berusaha untuk memisai sesuatu yang kada baik, untuk berusaha walau nya di kada baik lagi, tapi kawa menahani sudah, itu baik sudah, itu baik. Karena yang paling berat itu adalah menjauh daripada maksiat. Kalau melaksanakan amal itu jauh lebih mudah daripada meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Jadi yang paling berat itu meninggalkan maksiat. Biar kata pi beramal, biar kata pi banyak beramal. Nang fardu ain sudah, kemudian inya cuma kada bermaksiat, jadi apa nang dihitung? Inya kada bermaksiat, jadinya kayak ibadat ditimbangan yomel mijan yomel isab, nya kada anu apa ngarannya dosa nih diampuni sudah. Jadi walau nya kada bisi banyak kebaikan, tapi insya Allah kada masuk nerakanya dulu. Ya Allah, nah, Allah. Amal itulah membaca tasbih aja tuh, cuma ya tuh bang, taufik hidayah tuh nang larang. Raja kakawat tuh, anu 100 kali nang habis kada gampang, biar sekali tasbih itulah jaka dibendaakan, jaka diduitakan, jaka dilaikan kaya harta. Sekali nang subhanallah wa bihamdih menurut Rasulullah tuh, ya kalau nang subhanallah wa bihamdih itu tamlaul mizan galalah. Yalah, memenuhi timbangan itu jikalau dinilai dengan harta dunia nih lawan isinya diunjuk lawan kita jauh lebih baik di sisi Allah subhanallah wa bihamdih. Ya tuh pada kita baca juga mun merompet aja 2 jam setengah ada sakit limbahnya berwirid sakit pinggang ngantuk haus lapar langkap tinggi banyak nanti kada kerasaan nah itulah itu wajar aja. Nanti masa lalu sudah, mudahan kita titi sama-sama nang masa akan datang kemudian sedikit demi sedikit jujur untuk merubah sesuatu nang asalnya kurang baik menjadi lebih baik sedikit, itu memang berat, tapi insya Allah sedikit demi sedikit. Biar guru ulun hari ini berdusta asalnya 25 kali, hari ini 22,5 aja. Artinya ada sudah bayangan harapan untuk mengurangi. Gimana? Jadi itu terakhir sudah. Ini kada kawa juga menolong orang kada kawa.
Jinya aku ni bila nyanu ika bermaksiat kada awak dah aja mamanya guring je kam sudah. Jadi aman orang, inya aman. Nah ya. Untung ngaran aman. Di darat aman, di laut aman, di angkasa aman. Nah, aman tuh Bang. Nya bahujung bah hebat. Mun di ujungnya tuh jagau. Aman jagau. Ya lah anjing. Nah itu kada dirubah di KTP orang menjagau tulisannya biar sampai ke Makkah. Kenapa jurang sirin sampai ke Makkah jagau? Dasar ngaran orang menjagau. Ya babian tak diapai. Kada dirubah-rubah di paspor orang bertulisan aman jagau barang dirubah. Dikira orang nih jagau orang sampai ke Makkah dasar ngarannya menjagau tuh kada tertinggal. Kira jagau banget aja. Uma jam berapa? Belum ya kalau ada mengantuk ya. Lah. Insyaallah kan majelis akan datang itu sudah masuk di 2 Rabiul Awal kah? 3 kah? Lah. Nah inggih. Insyaallah kena maulid ilmu besong-song kena mudahan lah. Jadi barataan hadir kita menyambut datangnya bulan Rabiul Awal itu di malam Selasa hidup 3 kah 2 kah? Nggih kada sama anu kita. Kenapa song-songnya guru Rasulullah Allah mahadangi benar sudah. Inggih Rasulullah itu mahadangi benar. Kenapa jadi hendak pindah oncet-oncet kenapa jadi? Inggih. Wujuran. Karena di malam Selasa akan datang kita majelis ini juga majelis kita kayak biasa coba baca maulid ajabkan yang ringkas lah. Nah insyaallah ada apa tujuan saking himungnya tuh hati saking gembiranya kita berisi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan di hati nang hadir ibaratan rasa himung rasa kayak apa yo rasa bahagia bana rasa senang bana berisi Rasulullah dan ketika hari lahir Rasulullah itu rasa luar biasa. Nah mudah-mudahan rasa ini nanti dititip diandak ditunjukkan dan apa ngarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita pada taat. Mudahan rasa gembira rasa himung itu insyaallah menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal sekali je senangnya tuh Abu Lahab sekali je senangnya. Mudahan anu rasa himung benar rasa hendak pada sudah Rabiul Awal. Alam semesta aja tuh menanti kalau sampai wang kullu da'abatin li Quraisyin nataqat bi fasahil ibarah. Seluruh binatang wa kullu dabbah seluruh binatang di masa itu li Quraisyin bagi penduduk Quraisy semua binatang itu ngomong, semua binatang itu berbicara. Apa mereka? Nabi yang ditunggu, Nabi yang dihadangi, Nabi yang dinanti-nanti telah hadir, telah datang. Mohon binatang aja himung. Amun nasawat kada himung menyambut hari lahir Rasulullah. Dah tahu lagi lu. Binatang himung, bepander, nang ada kambing berbicara, ayam, kuda. Ayam juga. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasahil ibarah. Fasih pulang. Himung binatang masyaallah. Mudahan hati kita nih, hati kita baratan. Mudahan berkat hati nang balaseh, himung, gembira, senang, rasa kayak apa, rasa kehimungan dari bang, baisi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada pernah minta ditakdirkan jadi umat Rasulullah, kita kada pernah memohon. Kenapa? Kita aja belum lahir lagi, ditakdirkan lahir menjadi umatnya Rasulullah. Umma wujudan tabiatlah. Inggih. InsyaAllah makanan juga. Ya Allah, makanan punya kawan. Kambing. Bapak pesan kekasih. Memasaknya ada ulang. Ada kambing. Nasi yang harus. Nah, mandi kah? Nasi mandi kah? Alah, bawa. Dah, insyaallah. Aja ulun membuat juga biar kada berduit 500 berdulu ulun membuat kesan malam menyambut mujuran. Nggih tahu wae siapa kabagis kembali duitnya. Oh kau ulun membuat
Wah 500 dulu nggih bujuran dak anu mudahan. Ya kalau kita himung nang masuk memfari habid dukhuli Ramadannya ya apa sudah. Ya kalau diharamkan jasad kita atas api neraka, apalagi ini langit bumi kada diciptakan, surga neraka kada diulah, amal baik tidak ada kecuali semua diulah bi barakati sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nang perlu diingatkan, beliau nabi kita, milik kita, kekasih kita, kerinduan hati kita. Karena beliau pemilik syafaatul uzma, beliau kekasihnya Allah, beliau yang sangat dicintai Allah, beliau adalah pemilik dan pemeran terbaik makhluknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan nang di Allah diperanakan, ditampayakan, dimadharakan, batajalli semuanya itu di wujud sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahanlah masyaallah. Dah, nggih. Jadi sampai guringnya habis sudah. Munya guring di papander jo mana nyaho. Nggih, tahu mimpi. Cuma hendak guring jangan kada ingat baca apa? Baca bismillah 21 kali itu nah. Siang ke malam kah? Nggih. Kalau pindah siang itu guring terakhir juga. Kalau pindah kada malam meninggalnya. Nggih. Nampung guringan nih. Sama aja. Yalah. Nggih. Dan di hadapan kita nih wani berduduk guring joynya. Alhamdulillah. Nggih. Dunia kada memberatkan dia. Nyata seorang di atas bumi memberatkan. Jaka seorang kamu mikul dunia. Ini sudah kada memberatakan. Yalah. Cuma jangan kada ingat baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kemudian membaca alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 9 kali atau 11 kali. Kemudian sekali barang nang assalamu alayka ya Rasulullah. Rasakan dangarakan sidin menjawab. Yalah. Rasakan. Inggi apa kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika kita mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, sejujurnya nang siapa nang awal menyebarkan salam wa sayyiduna wa habibuna Muhammad, maka pasti dijawab menurut sidin, pasti salam kita dijawab. Maka Allah nang mukhalafah lil hawadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Malik rohaniyahnya Rasulullah tamlaul amla, penuh alam semesta dengan rahasia ruhnya Sayyiduna Muhammad. Di mana saja kita berada, di kamar, di mobil, di mana saja, ucapkan ketika hendak masuk assalamu alayka ya Rasulullah, rasa akan dijawab wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar guru ulun, bila hendak tulak itu 3 kali, kayak apapun mudaratnya di perjalanan, maka orang akan bulik dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena ia merasakan nang menyahut salamnya, yaitu selamat sejahtera atas engkau wahai kekasih Allah, maka jawabannya atas engkau pun selamat sejahtera. Kalau Rasulullah yang mendoakan selamat, kada akan memudaratkan segala rintangan yang di perjalanan. Yakini sudah selesai. Kalau bang bacaan tetapi bisa dah tujuan hendak turun assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Karena jalan diulah berkat Rasulullah, tumbuh-tumbuhan diulah berkat Rasulullah, langit yang memayungi dengan awan yang sangat indah berkat Rasulullah, berarti dikelilingi oleh nikmatullah. Ainun nikmah wa sayyiduna Muhammad, dikelilingi dan karam atas bawah dengan rahmat. Ainur rahmah wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ya sudah insyaallah kita masalah apalagi sembahyang nih kalau lagi lah. Nah, okay. Dan terakhir tadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi fi kitab az-zuhd. Artinya sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agama. Wallahu a'lamu, bermula Allah taala lebih mengetahui. Alhamdulillah. Faslun fi adabil isti'dad li sa'idis shalawat. Ini pasal pada menyatakan adab bersedia bagi segala sembahyang. Kita aja tuh hendak naik pesawat, wah ini 2 jam siap dulu, 2 jam gitu. Bisa ditinggalkannya juga lagi.
bisa judulnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, insyaallah pada malam Selasa berikutnya. Cuma untuk malam hari ini mudah-mudahan lah kita hidupnya lah perbaiki, kita jangan memperbaikinya. Mudahan apabila kita kada kau memberi manfaat, setidaknya kada memberi mudarat. Setidaknya tidak memberi mudarat. Manfaat kada memberi mudarat, iya. Nah itu. Jadi nang pertengahan barang mun kada kawan nang pertama. Ya kalau setidak-tidaknya kita sudah tahu ilmunya, kada tapi menyakiti lagi, terkhusus ayah dan ibu tercinta kita, orang-orang dekat kita, para guru-guru kita, dan kemudian terkhusus kita kada menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lah insyaallah kita dibahas ini ada waktu qailullah insyaallah. Anu bagus benar. Yang berikutnya nih bagus benar pulang. Mudah panjang umur, sehat walafiat kamilah dan selamat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Jadi jangan kada ingat guring siang ke guring malam kah? Jangan. Ini bujuran enggak? Bujuran. Apalagi pian ditambahnya kada tahu siang malam. Punya Tuhan sudah memberi anugerah tuh. Enak guring siang kah nang hendak mimpi Rasulullah. Pian. Ada tahu apalagi punya kawas selawat ini ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wasirul asrar wa tiryaqil akhyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril azhar wasiril. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil akhmar wa nuril azhar wasirrillahi akhbar. Yaqutil ahmar, masyaallah Rasulullah. Nah, insyaallah. Ada gampang. Pentinglah assalamualaikum. Jangan ditinggal ya Allah. Bismillah 21 kali. Punya pina manggah bismillah aja 21 kali. Insyaallah. Kenapa gerak kada takutan digoda iblis kada? Kadang kayak ini pun. Bujur toh lah. Kenapa jadi baca itu supaya nyaman benar. Mendapat orang-orang soleh itu nyaman. Karena halangannya ini sudah kata kau masuk. Kenapa jadi orang nak membaca bismillah 21 kali, maka iblis kada diganggu iblis, dan setiap perbuatan yang kada baik kada akan tembus. Nah supaya lurung kita ini lurus, mulus untuk bisa ru'yah dengan orang-orang soleh, terkhusus datuknya nang soleh, Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sekedar kalau kau jadi membaca ini anu takutan diganggu iblis, nah ini uyuh bana pemikiran. Orang tuh nang dituju tuh kekasih supaya jalan menuju kekasih ini nah jangan tapi ada nang menghalangi itu. Apa deh iblis tuh? Daifah juga ya Allah. Lemah juga loh. Nah, punya kada Tuhan lemah juga. Nah, dan sedang aja lelah. Mudah-mudahan berataan siapapun hadir di majelis Raudatul Amin Al-Mustafa, sisa umurnya berataan laki-laki bini-bini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat hidupnya, bermanfaat umurnya, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah keluarganya, dan berkah tempat tinggalnya, dan berkah amal ibadahnya, dan nanti diberikan keberkahan sampai yaumil bardah, yaumil hisab, yaumil mahsyar, yaumil mizan, dan jembatan Syiratul Mustaqim. Dan mudah-mudahan keberkahan itu diberikan anugerah terbesar oleh Allah, minum di telaga kausarnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan cangkir yang kita minum itu bekas bibirnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ijtima, liqa, berjumpa, melihat akan wajah tampan, wajah indahnya Sayyidul Kaunain wa Safi'is Syaqalain Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dosa kita yang sangat banyak diampuni Allah, dosa ayah ibu kita diampuni Allah. Ya Allah, kasih sayang ayah-ayah kami yang masih hidup ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan beliau, dan jaga dan pelihara ya Allah. Terus kau berikan taufik hidayah, inayah ya Allah, istiqamah, dan wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ya Allah, jadikanlah ayah dan ibu
ibu kami reda terhadap kami dan selalu mendoakan kami menjadi anak yang birrul walidain, menjadi anak yang membahagiakan mereka dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, melewati perhimpunan majlis yang sangat mulia ini, kami mohon dan meminta kepadamu, kami betul-betul merindukan kekasih-Mu ya Allah. Berilah kami kabar gembira jikalau tidak lewat mimpi, kami berharap yang sangat besar jikalau tidak di dunia, maka pertemukan kami di akhirat. Jangan kami tidak dipertemukan dengan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kabar gembira walau biru'ya ya Allah, walau setumat, walau sebentar kami bisa melihat wajah kekasih-Mu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat majlis ta'lim yang mulia ini, ampuni dosa kami yang hadir semuanya, dosa jiran tetangga kami, dosa pula warga kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Wafatkan kami semua dalam keadaan membawa ma'rifah yang sempurna, dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, husnul khatimah bi ghairi hisab, husnul khatimah bi ghairi hisab, ala tilkan niyyah wa niyatin salihah ila hadratin nabiy al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دفع البلاء والوباء والمرض والعلم. اسمه طاهر مطهر معسر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع علوي والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين والسبع الثقلين سيدنا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. وصلى الله على سيدنا مولانا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Memohon keampunan, maaf, minta rela, minta ridha dunia akhirah. Akhirul kalam wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca suratul Fatihah sekali, bagaimana ulun disanatkan dan dijazahkan oleh gurun di iyyaka na'budu, kena bacaan setumat dengan niat agar Allah menjaga dan memelihara kita dan pula warga kita barataan daripada haru-hara akhir bulan Safar ini. Selamat, intinya itu selamat dunia dan akhirat, Islam iman kita dan jasmani dan rohani kita. Di iyyaka na'budu badahan. Biniyatul qabul wal mustajabah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kabul barataan, dijaga, dipelihara, dilindungi daripada bala-bala yang kenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita selamat di dunia wal akhirah barataan. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anu sebaik saya ya khair Allah.